Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anjeli dengan NIM 2311243. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sumber jiwa agama, sumber kejiwaan agama pada anak-anak dan sumber kejiwaan agama pada usia lanjut. Yang pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Edi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan tugas UAS psikologi agama ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber kejiwaan agama. Nah, yang menjadi dasar sumber kejiwaan agama ialah berpikir. Nah, manusia sesungguhnya bertuhan itu karena mereka mempunyai kemampuan berpikirnya. Nah, karena di kehidupan beragama merupakan refleksi kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Adanya menurut teori fakulti, berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu bersumber pada suatu faktor, tapi tidak hanya tunggal, akan tetapi terdiri atas beberapa unsur-unsur antara lain yaitu yang dianggap memegang peran penting dalam sumber kejiwaan agama. Yang pertama, adanya cipta atau reason yang berperan penting dalam menentukan benar atau tidaknya suatu ajaran agama tersebut berdasarkan pertimbangan intelektual seseorang. Yang kedua, adanya rasa atau emotion yang menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati kebenaran ajaran agama. Yang ketiga, adanya karsa atau will yang menimbulkan amalan-amalan atau doktrin-doktrin keagamaan yang benar dan logis. Sumber kejiwaan agama menurut Islam dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30, ayat tersebut menyatakan bahwa secara fitrah manusia adalah makhluk beragama. Secara naluri, manusia pada hakikatnya selalu meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun secara dohir ada beberapa golongan yang tidak mengetahui adanya Tuhan atau ateis, tetapi itu hanya pertanyaan lisan saja, bukan di dalam hati mereka. Nah, adapun secara hakiki, ia tetap meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan yang mungkin telah dilampaui. Nah, selanjutnya, ketika manusia memperhatikan keindahan alam, maka akan timbul suatu kekaguman, kemudian menemukan kebaikan pada alam semesta yang diciptakan untuk manusia. Kemudian manusia berpikir dan mencari apa yang paling indah, apa yang paling benar, dan apa yang paling baik yang ada di dunia ini. Dan dari jawaban tersebut, pertanyaan tersebut, pernyataan tersebut adalah Tuhan. Nah, yang kedua, sumber jiwa agama pada anak-anak. Perkembangan agama pada anak-anak terjadi lewat pengalaman hidupnya sejak kecil, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Semakin sering anak-anak mengalami yang berhubungan dengan beragama, dan semakin banyak nilai-nilai agama yang dikenalkan, maka cara anak-anak bersikap, anak bertindak, dan anak menghadapi masalah di dalam hidupnya akan lebih sesuai dengan ajaran agama. Nah, ada pun faktor yang berpengaruh dalam perkembangan agama pada masa anak-anak atau kejiwaan agama pada anak-anak. Yang pertama, adanya tingkat dongeng. Nah, tingkat ini dimulai pada anak-anak yang berusia 3-6 tahun. Nah, pada tingkat ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga yang menanggapi agama pun anak masih menggunakan konsep-konsep fantasi yang meliputi dongeng-dongeng yang biasanya kurang masuk akal. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Terus ada faktor yang kedua, yaitu the realistic stage. Nah, tingkat kenyataan. Dari mana tingkat ini dimulai sejak anak-anak masuk di sekolah dasar atau SD, sehingga ke masa usia adolescence. Nah, pada masa ini ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realistis.
Terus adanya yang ketiga. Terus yang ketiga ini the individual stage. Nah, di mana ini adalah tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi paling tinggi sejalan dengan perkembangan usianya. Nah, adanya sifat-sifat agama pada anak yaitu yang pertama sederhana atau konkret, nah yang kedua adanya imitatif, yang ketiga adanya emosional, yang keempat adanya egosentris, yang kelima adanya bersifat ritualistik, dan yang keenam adanya dipengaruhi lingkungan, yang ketujuh cenderung takut suatu hukuman baik yang di atas maupun takut suatu lingkungan dari lingkungan sekitarnya, dan lebih penting itu keluarga. Nah, yang ketiga jiwa keagamaan pada masa usia lanjut. Nah, sikap keagamaan di umur tua diantaranya adalah depersonalisasi. Nah, di mana kecenderungan hilangnya identifikasi diri, jati diri dengan tubuh, dan juga cepatnya akan datang kematian merupakan suatu faktor sikap keagamaan di usia lanjut. Nah, sikap keagamaan seseorang dipengaruhi oleh tingkat usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa pada masa usia lanjut. Nah, yang pertama adanya kondisi mental dan fisik seseorang. Nah, semakin lanjut usia, kondisi mental dan fisik semakin memburuk, sehingga seseorang akan lebih sering memikirkan kematian. Hal ini yang dapat memicu peningkatan rasa keagamaan, sehingga cenderung lebih taat dalam beribadah. Nah, yang kedua adanya pendidikan. Pendidikan sangat berperan penting terhadap jiwa keagamaan seseorang. Nah, khususnya dalam pembentukan pribadi atau watak seseorang. Nah, yang ketiga adanya pemahaman ajaran pada agama. Nah, sikap beragama orang dewasa umumnya dilandasi oleh pengalaman, pengertian, keluasan, dan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat adanya nilai-nilai yang dipilih. Sikap keberagamaan yang dewasa memiliki sikap perspektif di luar dan didasarkan atas nilai-nilai yang dipilih dari dalam hidupnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.